Kita sumber bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfi Andri Koto dalam pembelajaran jarak jauh. Semangat ya! Dalam pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Bawa masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Oke. Semangat! Di samping memperkuat imunitas, ada baiknya kita memperkuat iman yang berkualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi kita hari ini adalah nilai kehidupan dalam cerpen. Nanti kita akan bahas mengenai pemahaman cerpen, nilai-nilai dalam cerpen, dan mendemonstrasikan nilai-nilai dalam cerpen, kemudian unsur pembangun cerpen apa saja, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyusun atau menciptakan sebuah cerpen. Oke, materi ini saya rancang dengan mengambil kompetensi dasar adalah 3.8. Ya, ini untuk kelas 11 semester ganjil SMA. Ini materi wajib ya. Kita akan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen atau cerita pendek yang dibaca. Nanti kumpulan cerpen atau cerpen ya. Nah, pada kesempatan ini kita ambil cerpen ya. Terus KD 4.8 yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai. Jadi ada salah satu nilai yang ada dalam cerpen itu nanti didemonstrasikan. Nah, bagaimana? Ya dengan menyusun cerpen itu. Baik, tujuannya silakan dibaca lah di sini ya. Nah, ya, intinya adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Nah, nanti siswa atau kalian akan terampil bagaimana mendemonstrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita refleksi dulu. Saya sekarang ambilkan sebuah kalimat bijak, nih, yaitu ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu. Tapi ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu. Jadi, hati-hati dalam memilih teman. Selanjutnya, agar pembelajaran kita ini menjadi berkah dan bernilai ibadah di sisi Tuhan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
kita masuk ke pemahaman cerpen. Cerpen atau cerita pendek nanti akan kita lihat pengertiannya apa, ciri-cirinya apa saja, dan ada berapa jenis dari cerpen tersebut. Cerpen dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata. Jadi kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh atau satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Jadi kita membaca duduk menunggu seseorang atau lagi dalam perjalanan baca, selesai itu ya, atau cerpen. Sekarang ada lagi varian baru itu pentigraf, tapi kita bahas cerpen ini dulu ya. Nah, ciri-cirinya adalah biasanya cerpen itu panjangnya kurang lebih 10 halaman. Halaman A4 ya, yang spasinya ganda atau 2 spasi. Jadi sekitar 10 halaman itu. Terus habis dibaca sekali duduk, artinya maksudnya ya satu momen ya satu cerpen, jadi tidak berlama-lama. Terus tidak menggambarkan semua kisah para tokoh, jadi dia tidak menggambarkan kisah semua para tokoh, fokus kepada salah satu tokoh saja atau salah satu peristiwa saja. Kemudian yang keempat adalah ciri-cirinya adalah ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib terhadap pelaku. Jadi konfliknya itu tidak menyebabkan perubahan nasib terhadap pelakunya. Nah, terus ciri yang kelima adalah hanya menimbulkan satu alur. Hanya menimbulkan satu alur. Alurnya agak sulit. Kalau dia flashback atau mundur, ya flashback saja. Kalau dia maju saja. Kalaupun ada pencampuran, tetapi ada satu yang lebih difokuskan. Terus yang berikutnya, ciri-cirinya adalah perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Jadi perwatakan tokoh itu ya sangat singkat kalau dibandingkan dengan novel. Terus ciri yang terakhir adalah menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jadi kesannya sangat mendalam. Saya suka cerpen itu ya karena itu. Karena selesai satu waktu, kemudian kesannya begitu mendalam, kita bisa menceritakan lagi. Nah, mari kita lihat jenis cerpen. Dulu para ahli kita dulu mengkategorikan 3 jenis cerpen. Itu yang pertama sekali adalah cerpen mini. Sudah cerpen mini lagi. Nah, dia lebih pendek, 1 halaman biasanya. Tapi sekarang ada lagi dikategorikan sebagai pentigraf. Cerpen 3 paragraf, jadi 3 paragraf selesai. Betul-betul 3 paragraf. Saya sempat terpengaruh gitu. Nah, ini terkategori cerita pendek mini. Yang kedua adalah cerpen ideal. Nah, ideal ini yang paling umum, yang paling banyak dipakai dalam masyarakat, baik itu dalam dunia media cetak atau dalam media-media yang lain. Nah, itu yang standarnya tadi adalah sekitar 10.000 kata. Terus cerpen panjang. Udah cerpen panjang, lucu ya. Nah, dia itu lebih daripada 10.000 kata. Bahkan saya pernah lihat cerpen itu ya mirip dengan novel. Tapi dia satu pengisahan, satu pembahasan tokoh. Jadi secara sifatnya itu dia masih cerpen. Beda dengan novel. Novel juga ada yang pendek. Ada yang lebih pendek daripada cerpen. Tapi dia menceritakan semua karakter tokoh. Nah, jadi hati-hati ya. Terus berikutnya adalah nilai-nilai dalam
cerpen. Nah, kenapa kita mempelajari cerpen? Ya karena kita akan menggali nilai-nilai yang ada di dalamnya. Bedanya cerpen dengan karya-karya yang lain, ya karena di dalam cerpen itu terkandung banyak nilai-nilai, terutama cerpen yang sastra. Nilai apa saja? Ya nilai moral. Jadi nilai moral itu bisa digali dalam sebuah cerpen. Apalagi nilai religius, yaitu bagaimana seseorang dengan Tuhannya. Yang berikutnya adalah nilai budaya. Bagaimana dia dengan tradisinya, hasil karya seninya, kebiasaannya, karya-karyanya atau budaya. Kemudian nilai-nilai kepahlawanan. Bagaimana seseorang memperjuangkan bangsa, keluarganya, diri sendiri. Nah, itu sebuah pahlawanan. Heroik ya. Terus nilai-nilai sosial. Ya, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ada itu yang berkembang ya. Kalau dulu yang baik itu adalah budi, sekarang yang baik adalah uang. Dulu kalau orang memberikan budi pekerti yang baik, wah orangnya bagus. Sekarang sudah mulai berubah. Nah, itu sosial itu. Kalau kita dikasih uang, semakin banyak dikasih uang, semakin baik orang itu menurut kita atau menurut seseorang. Itu sosial. Terus politik. Ternyata cerpen juga menjadi bahan perbincangan para pemegang kekuasaan politik ya. Ada beberapa cerpen politik. Nah, itulah beberapa nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Apa saja? Yang pertama sekali tentu saja membaca cerpen dengan saksama. Jadi membacanya itu ya betul-betul kita kuasai sampai kita bisa menceritakan lagi. Itu yang namanya saksama. Terus apa lagi? Menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Jadi kalau dia berdialog, terus dia melakukan sebuah tindakan, apa efeknya? Itu kita analisis. Saya pernah melakukan itu dalam cerpen-cerpen Penembak Misterius Seno Gembira Aji Dharma. Terus yang berikutnya yang terakhir yaitu menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Jadi nilai-nilai itu bisa kita simpulkan berdasarkan dialog tokoh. Itulah langkah-langkah mengidentifikasi. Sekarang kita lanjut. Bagaimana mendemonstrasikan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada beberapa langkahnya, ada 5 nih ya. Ada 5. Yang pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Ya, tadi sudah kita lakukan ya. Nah, sekarang baca lagi. Nah, yang kedua, menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. Tadi juga sudah ya. Nah, yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Nah, mulai. Kita simpulkan. Robohnya surau kami, kenapa Aju Sidi dia merasa dia dibenci oleh si kakek karena ada nilai-nilai yang disimpulkan oleh sang kakek terhadap Aju Sidi, bahwa Aju Sidi adalah sang pembual. Itu sudah mulai ada penyimpulan nilai-nilai. Yang keempat, menganalisis keterkaitan nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Nah, jadi nilai yang ada dalam cerpen itu, ini nilai ada dalam cerpen, ini masyarakat. Nah, kita analisis ini. Masih nyambung nggak nih?
Masih relevan nggak nih? Oh, ternyata masih relevan. Luar biasa ya. Cerpen yang robohnya surau kami, yang sudah dari zaman apa ya itu. Ternyata kalau kita analisis, ada beberapa nilai-nilai yang masih relevan terhadap kehidupan sekarang. Itu muncul ketika kita mendemonstrasikan nilai cerpen. Yang kelima, yang terakhir adalah mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita praktikkan. Kalau dalam robohnya surau kami, kata Ajo Sidi, kemana? Kerja. Ya, kita harus bekerja. Berdoa penting, beribadah itu penting, tapi tidak cukup. Kita harus bekerja dan berdoa. Tuhan akan mewujudkan apa yang dikerjakan dan didoakan oleh hambanya. Apalagi? Unsur pembangun cerpen. Nah, kalian tahu nggak apa unsurnya? Yaitu pertama sekali adalah unsur intrinsik cerpen. Unsur yang di dalam tubuh cerpen itu. Yang kedua, unsur ekstrinsik yang di luar tubuh, yang di luar cerpen. Yang ketiga, kebahasaan. Jadi bahasa menentukan sekali. Banyak cerpennya bagus, bahasa nggak bagus, cerpennya jadi tidak berkembang. Dan yang terakhir adalah struktur cerpen. Bahasanya bagus, bahannya sudah bagus, ditulis oleh orang yang bagus juga, tapi strukturnya nggak jelas, juga tidak berkembang. Jadi harus ada struktur cerpen yang baik. Itu. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu unsur intrinsik. Yaitu mulai dari tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, sekarang lihat tema. Nah, unsur intrinsik tema ini adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita pendek. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerpen. Tidak ada tema, tidak ada nyawa, mati. Tema memiliki sifat umum atau general yang diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat, di lingkungan, pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, persahabatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian harus punya itu. Ya. Yang kedua adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen. Jadi dia itu disusun secara kronologis. Dalam definisi lain, alur artinya adalah rangkaian cerita sejak awal sampai akhir. Awal sampai akhir. Seperti apa? Nah, itu alur. Tidak ada alur, cerpen tidak akan menarik. Nah, mari kita lihat. Alur juga dibagi. Pertama sekali, alur maju. Jadi cerita mulai bergerak nih. Ini selesai. Itu alurnya maju. Jadi alur peristiwanya digambarkan secara kronologis. Maju. Runtut. Dari awal sampai akhir cerita. Ada juga, ini mulainya. Bukannya ke sini, tapi adalah ke belakang. Itu namanya alur mundur. Alur ini digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Jadi mundur dia. Penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu, kemudian dia menengok ke belakang. Ke belakang kejadian yang menyebabkan konflik itu terjadi. Misalnya ada sebuah kecelakaan, tabrakan, ada yang meninggal. Nah, baru dilihat ke belakangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Alur mundur.
Ada juga alur yang digabung. Ada majunya, ada mundurnya. Gitu. Oke. Sekarang setting atau latar. Latar memuat 3 aspek, yaitu waktu, suasana, dan tempat kejadian. Jadi 3. Waktu, tempat, suasana. Itu nanti akan memberikan gambaran konkret mengenai cerita yang ada dalam cerpen. Yang berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang adalah arah pandang seseorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang dalam cerpen dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang pertama, dipandang orang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga. Bahkan kadang para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Jadi ada sudut pandang orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Bahkan di luar yang 3 ini, dia maha tahu. Tokoh dan penokohan. Nah, unsur intrinsik yang tidak kalah penting selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Sebuah cerpen tidak akan bisa lepas dari unsur ini. Nah, tokoh dan penokohan ini adalah 2 hal yang berbeda dalam sebuah penulisan cerpen. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita. Terdapat 4 jenis tokoh dalam sebuah cerpen. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran pertama dalam cerpen yang mempunyai sifat baik. Protagonis. Yang kedua adalah antagonis. Tokoh antagonis atau pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Dia lawan dari protagonis. Nah, yang ketiga adalah tritagonis. Itu tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif, bijaksana. Yang terakhir adalah tokoh figuran. Ya, tokoh ini adalah pemeran pendukung dalam sebuah cerpen untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Dia berfungsi sebagai tambahan warna. Ada orang yang menyamakan cerita kuning dengan figuran beda. Selain dari 4 jenis tokoh, penokohan, watak, dan cerpen dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Apa itu analitik? Analitik adalah metode penyampaian mengenai sifat atau watak tokoh secara langsung dalam cerpen. Sifat atau watak tokoh secara langsung dalam cerpen. Contohnya keras kepala, pemberani, pemalu, dan lain-lain. Nah, sedangkan dramatik adalah metode penyampaian sifat atau watak tokoh secara tersirat. Metode ini biasanya digambarkan dengan tingkah laku tokoh dalam cerita. Jadi orang akan tahu ketika melihat tingkah lakunya. Nah, makanya dikatakan tersirat. Belakangan orang menambahkan unsur ini dalam unsur intrinsik cerpen, yaitu gaya bahasa. Karena gaya bahasa adalah unsur selanjutnya dalam cerpen. Gaya bahasa adalah ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya pada pembaca. Jadi bergayalah dia. Ada banyak itu, ada hitotes, analogi, simbolik, dan lain-lain ya. Yang berikutnya adalah amanat.
Unsur intrinsik amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil dari cerpen. Pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis atau secara langsung dalam sebuah cerpen. Kita melihatnya dalam pesan tersirat. Nah, ini bergantung juga bagaimana seseorang membaca memahami arti cerita pendek. Jadi ada pesan-pesan yang tersirat dan tersurat. Unsur ekstrinsik cerpen. Setelah intrinsik, kita lihat unsur ekstrinsik. Apa saja itu? Mulai dari bahasa. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Bahasa dia menjadi bagian unsur yang di luar cerpen, termasuk kepada latar belakang pengarang. Struktur cerpen. Ada 5 strukturnya. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau istilahnya exposition. Ada pengenalan lebih awal gitu ya. Terus 2, pengungkapan peristiwa atau compilation. Yang ketiga, menuju konflik, rising action. Dan yang keempat adalah puncak konflik atau turning point. Dan yang terakhir adalah penyelesaian, yaitu ending atau coda. Jadi 5 ini secara tidak kita sadari akan selalu ada dalam sebuah cerpen. Kalau tidak ada berarti cerpennya tidak baik. Nah, mari kita lihat unsur kebahasaan dalam sebuah cerpen. Apa saja yang harus dilihat dalam unsur kebahasaan? Yang pertama sekali adalah keterangan waktu. Nah, ini berhubungan dengan waktu, ya, kapan. Terus verba aksi. Verba aksi adalah bagaimana tingkah laku tokoh dalam peristiwa. Misalnya ada dialognya, "Hei, kamu kemana?" Sambil dia menggaruk kepala. Nah, menggaruk kepala ini verba aksi nih. Dan dialog yang tadi ya, dialog yang tadi itu. "Hei, kemana?" "Hei, kemana?" Itu dialog. Sekarang kita coba menyusun cerpennya. Untuk penyusunan cerpen, ada beberapa hal yang harus kita ikuti, yaitu langkah-langkah menyusun cerpen. Yang pertama adalah menemukan tema. Kamu harus bisa menemukan tema. Lihatlah tema dalam masyarakat, banyak sekali itu tema. Banyak sekali. Nah, yang kedua baru menentukan pusat pengisahan. Kamu akan mengisahkan dari bagian mana nih? Setelah menentukan tema, ini bagusnya diapakan ini? Nah, baru ketiga menentukan penokohan. Sudah tahu, oh ini bagusnya adalah diarahkan ke sini nih. Nah, atau arahnya, cari tokohnya. Ada berapa tokoh yang bagus? Tokoh tunggal, antagonis, protagonis, tritagonis, atau lebih banyak lagi? Boleh, tapi yang fokus satu. Dan yang keempat adalah menentukan latar atau setting, di mana tempatnya, kapan waktunya, suasananya bagaimana. Nah, dan yang terakhir adalah menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Oke, itu langkah-langkah menyusun cerpen. Langkah menyunting cerpen. Nah, kamu juga mempunyai kesempatan untuk menyunting cerpen. Nanti cerpen yang dibuat oleh teman kamu itu kamu sunting nanti. Caranya bagaimana? 3. Yang pertama sekali membaca secara keseluruhan naskah cerpen itu. Jadi kamu tahu secara keseluruhan. Yang kedua, baru mencermati kesalahan penggunaan ejaan. Penting nggak? Penting ternyata. Walaupun ini fiksi, tapi ejaan sangat penting. Terus, kesalahan penulisan atau tanda baca. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Jadi, kita bisa mengkomunikasikan apakah maksudnya ini. Kalau maksudnya itu, nah, sebagusnya begini. Kira-kira begitu ya. Itulah langkah-langkah penyuntingan cerpen. Sekarang tugas.
sesuatu yang ditunggu-tunggu. Satu, tulislah sebuah cerpen. Ini harus karya kamu sendiri ya, jangan mengambil di internet, karena saya tahu saya punya banyak koleksi cerpen. Sebaiknya kamu tulis sendiri. Terus demonstrasikanlah nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek itu. Apa nilai-nilainya? Misalnya nilai moral, nilai religius, kepahlawanan. Masukkan ke dalam cerpen itu. Itu kan akan terlihat karakter kamu di situ. Jadi orang bisa membaca karakter kita dari karya kita. Oke. Nah, selamat berkarya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu dan keberkahan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.